Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada 2021 ini hanya mendapatkan kuota 281 calon pegawai negeri sipil berikut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini dikatakan oleh Eko Priyanto, Kasubdit Badan Kepegawaian Daerah Pesisir Barat. Jadi CPNS 2021 di wilayah ini yakni 60 orang untuk formasi tenaga kesehatan, 64 orang bidang administrasi, 157 orang untuk formasi P3K sebagai guru SD dan SMP. Untuk jadwal pendaftaran hingga saat ini masih menunggu instruksi pemerintah pusat. Pasalnya, jadwal pendaftaran PNS dan P3K itu awalnya direncanakan awal bulan Juni ini, namun diundur. Formasi di tahun 2021 kita mendapat formasi dari Kemenpan sejumlah 124 CPNS dan 157 P3K. Dengan rincian CPNS, tenaga kesehatan itu 64, tenaga teknis itu 60. Untuk P3K itu khusus guru, P3K guru. Jadi tidak ada P3K non guru, tidak ada untuk tahun 2021 Pesisir Barat. Sejak tahun 2018 lalu, tahun ini Pemkab Pesisir Barat baru kembali mendapatkan kuota merekrut pegawai negeri sipil baru. Pada tahun 2018 lalu, kuota CPNS di wilayah ini sebanyak 500 orang. Namun pada tahun 2019 dan 2020, wilayah ini tidak mendapatkan kuota pendaftaran PNS. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Termasuk diantaranya kalian ini lulusnya secara profesional dilaksanakan. Pria bertato berinisial BS berusia 27 tahun ditangkap polisi sektor Jati Agung, Lampung Selatan karena terlibat kasus asusila. Korbannya merupakan seorang bocah perempuan yang mengalami sakit keterbelakangan mental yang juga tetangga rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengancam akan membunuh korban jika menceritakan aibnya kepada orang lain. kamu punya istri, buang. Kasus ini terungkap setelah korban ketahuan sangat ketakutan jika bertemu dengan tersangka. Setelah didesak, korban pun menceritakan perbuatan bejat tersangka yang kemudian dilaporkan ke polisi. Ibunya korban ini suatu hari nyuruh si korban ini untuk mengantarkan makanan ke rumah pelaku. Karena pelaku ini berada persis di belakang rumah korban. Tapi si korban ini ketakutan, tidak mau dengan seruan ibunya itu. Ibunya curiga, kenapa tidak mau? Takut katanya, takut. Nah, setelah ibunya korban mendesak, bertanya, kenapa kok takut dengan si pelaku ini? Akhirnya ceritalah si korban. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti pakaian korban yang dikenakannya saat dicabuli tersangka serta hasil visum korban. Atas perbuatannya, tersangka pun terpaksa terpisah dengan istrinya karena harus menjalani hidup di penjara dalam waktu yang sangat lama. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Salah satu dampak mengkonsumsi narkoba adalah bisa menjadikan penggunanya mengalami sakit gangguan jiwa. Hal ini terbukti banyaknya pasien orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sinar Jati Kemiling, Bandar Lampung. Dari 42 pasien yang dirawat, lebih dari separuhnya merupakan mantan pecandu narkoba. Sejumlah pasien ODGJ akibat narkotika lebih cenderung enggan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar akibat efek zat haram itu. Ya, orang yang dalam gangguan jiwa karena dampak narkotika emang ya lebih sulit untuk diedukasi karena memang pasti secara pikir yang ansosial sih, memang sudah secara sosial biasa tidak memahami dirinya dan tidak memahami orang lain, karena orang yang makan narkotika kan sifat licik itu. Jadi orang yang dampak narkotika dia punya sifat licik yang luar biasa, sehingga orang yang licik kan susah diedukasi karena merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat, sementara orang lain lihatnya salah gitu.
Dari data BNN Lampung pada tahun 2021 ini, sebanyak 31.000 masyarakat di Lampung pada usia 20 sampai dengan 30 tahun yang terdeteksi menjadi pecandu narkoba. Dari jumlah itu, baru sekitar 1.600 orang mantan pecandu narkoba direhabilitasi. Masyarakat diimbau jika memiliki anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba agar segera direhabilitasi dengan cara mendaftarkan diri ke pihak BNN Lampung secara gratis. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak beberapa pekan terakhir, sungai yang membelah permukiman padat di Kelurahan Ainan, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, hampir setiap sorenya ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Kedatangan mereka untuk menikmati suasana baru di sungai ini yang awalnya kumuh, namun kini menjadi indah. Jembatan dan pondasi sungai dicat dengan aneka warna. Air sungai pun yang awalnya hitam pekat kini menjadi bersih setelah sungai dinormalisasi oleh pemerintah kota setempat. Tujuan warga yang datang ke tempat ini ada yang sekedar berfoto saat sore hari. Kalau menurut saya sungai warna-warni lebih bagus, lebih indah, kelihatannya bersih, bervariasi, lebih menarik. Pengennya ada ditambahin apa lagi sih, Bu? Kalau untuk saya sih pengennya ya dikasih tempat-tempat duduk ya untuk nyantai-nyantai untuk sore-sore, ya bisa untuk selfie-selfie. Ya satu jadi bersih, terus rapi juga, terus nggak banjir lagi. Bisa untuk tempat wisata. Jadi tempat duduk gitu ya? Tempat Nyantai gitu ya, Mbak ya? Nyore-nyore kan. Pengecetan pondasi sungai di jembatan ini hasil swadaya antara warga dan pihak Pemkot Bandar Lampung. Bahan baku cat disediakan pemerintah, sementara pengecatan dilakukan gotong royong dari warga. Kita percantik ini hebatnya, luar biasanya PU menyediakan barang catnya dan masyarakat gotong royong ngecat. Ini kan luar biasa. Nah, mudah-mudahan seluruh masyarakat Bandar Lampung yang memang di hari sungai yang sudah kita bersihkan yang lebar-lebar seperti ini, kita percantik bersama. Dan nanti kalau selain menjadi tempat wisata, mempercantik lingkungan sungai tersebut juga menjadi tempat sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai yang dapat menimbulkan bencana banjir. Warga di sekitaran bantaran sungai pun mulai canggung membuang sampah di tempat yang bersih. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.